warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erna Safitri dari Prodi Teknologi Komputer dan Jaringan kelas 1B. Nah, di sini saya akan membahas bagaimana cara kerja suatu kipas angin dan apa saja dari fungsi komponen-komponennya. Yuk, langsung aja. Jadi ini kipas anginnya sudah saya bongkar ya, teman-teman. Nah, yang pertama itu ada ini namanya rumah kipas. Terus ada baling-baling. Terus ada rumah motor. Ini pengunci kipasnya, baling-balingnya. Ini pengunci rumah kipasnya. Habis itu ini tutup untuk ini rumah motornya. Maaf ya, kotor. Lalu ada saklarnya. Nah, ini penampakan kipasnya yang ada di dalamnya. Nah, jadi cara kerja atau fungsi baling-baling kipas ini memiliki bentuk baling-baling yang berputar satu poros dengan rotor motor, teman-teman. Lalu ada rumah kipas. Nah, yang ini rumah kipas ya. Rumah kipas ini alat untuk melindungi bagian kipas, bentuknya bisa berupa kisi atau terali. Maksudnya kisi adalah seperti ini. Ini bentuknya kisi ya. Terus ada rumah motor. Nah, ini berfungsi sebagai tempat dudukan atau untuk meletakkan motor beserta komponen-komponen lainnya. Rumah motor ini terbuat dari bahan ebonit. Ini ya, buat tempat ini. Di sini terdapat kapasitornya ya, teman-teman. Kapasitor ini merupakan komponen elektrik yang berfungsi sebagai penyimpan energi listrik. Fungsi kapasitor pada kipas angin ini adalah sebagai penyimpanan energi listrik yang digunakan ketika dinamo bergerak melakukan start. Di sini juga ada kabel powernya untuk kipas angin, digunakan untuk menghubungkan mesin dengan sumber listrik. Ujung kabel power umumnya telah dilengkapi dengan stiker agar memudahkan menancapkan ke stop kontak. Oke, jadi dalam dinamo ini ada yang namanya stator, teman-teman. Nah, di dalam sini itu ada stator, saya nggak berani bongkar ya. Nah, stator ini bagian yang diam ya, teman-teman. Nah, ini berfungsi ketika mendapatkan tegangan, maka di areanya itu akan menghasilkan induksi atau bidang magnet. Kelihatan nggak, teman-teman? Di dalam ya. Kemudian ada rotor. Nah, ini ya, teman-teman. Ini rotor bagian yang berputar, yang bergerak tuh. Dia ada di dalam juga. Dia di dalam stator juga ya, teman-teman. Rotor ini bisa berfungsi atau bergerak ketika si stator itu mendapatkan bidang magnet. Maksudnya menghasilkan ya. Maaf, salah. Nah, rotor ini akan berputar. Jadi, cara kerja kipas angin ini itu mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Kipas angin menggunakan dinamo listrik yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak, teman-teman. Di dalam dinamo listrik itu terdapat kumparan besi yang bergerak dan sepasang magnet U pada bagian diam. Ketika listrik mengalir pada lilitan kawat di dalam kumparan besi, maka kumparan besi akan berubah menjadi magnet. Magnet tersebut menghasilkan gaya berputar secara periodik. Hal ini disebabkan oleh sifat magnet yang saling tolak-menolak pada kedua kutubnya, sehingga gaya tolak-menolak antara sepasang magnet dan kumparan besi menghasilkan gaya putaran. Putaran tersebut kemudian memutar baling-baling sehingga menghasilkan angin. Nah, dapat diatur sesuai tegangan listrik. Semakin besar tegangannya, maka semakin cepat baling-baling berputar. Jadi kesimpulannya itu kipas angin ini
dihubungkan ke sumber listrik dan tombol power ditekan, maka arus listrik akan menuju dinamo penggerak yang di dalamnya terdapat kumparan besi dan sepasang magnet U pada bagian diam. Ketika arus listrik menuju dinamo penggerak, maka akan mengaliri kumparan besi sehingga timbul gaya elektromagnetik. Nah, gaya tolak-menolak tersebut menghasilkan gaya berputar secara periodik. Gaya berputar akan memutar baling-baling kipas angin yang terpasang pada terusan poros. Putaran baling-baling dapat diatur sesuai arus tegangan. Semakin besar, maka kipas angin akan semakin kencang berputar.